Selamat pagi, saudara-saudari terkasih dalam Kristus dimanapun saat ini berada. Marilah kita mendoakan doa pembangunan gereja Kristus Raja Andalas. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salib-Nya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan lagu pembuka Mada Bakti 799. Mari kita berdiri. Kami datang ke hadirat-Mu, bawa hati dan budi kami
Kami renungkan panggilan-Mu, Tuhan, terimalah niat kami. Kami datang dengan berdoa, mohon berkat dan bimbingan-Mu. Tuhan, tuntunlah langkah kami, agar setia dalam karya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, segenap umat yang merayakan Ekaristi Kudus ini dari rumah masing-masing lewat live streaming, selamat pagi. Mengawali hari ini, kita dengan segala syukur kita datang di hadirat Tuhan lewat Ekaristi yang kita rayakan bersama, menandai segala syukur terima kasih kita karena kuasa Allah dan kasih-Nya senantiasa Ia nyatakan dalam perjalanan perjuangan hidup kita masing-masing, baik dalam pekerjaan usaha kita, dalam keluarga, maupun dalam kehidupan kita bersama dengan yang lain. Lewat sabda-sabda Allah yang akan kita dengarkan bersama, kita kembali diingatkan bahwa kehidupan kita sebagai orang-orang beriman adalah kehidupan yang menghadirkan atau mewujudkan kasih Allah atau penyelamatan Allah bagi umat-Nya. Kita mesti menjadi saluran-saluran rahmat, pembawa keselamatan kepada sesama, dan bukan justru menjadi penghalang keselamatan bagi sesama. Semoga lewat Ekaristi Kudus ini kita pun semakin diberikan kekuatan dan semangat untuk menjadi tangan-tangan kanan Allah, pembawa kasih dan keselamatannya kepada seluruh umat manusia. Karena itu, agar layak pantas perayaan kudus ini, mari di hadapannya kita sejenak menyadari salah dosa kita akui, sembari memohon rahmat pengampunannya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa setelah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawat Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Baik, Engkau akan memberitahu kami bagaimana Engkau mendampingi kami, bagaimana Engkau memperhatikan kami melalui Nabi-Mu yang paling agung, ialah Yesus dari Nazaret. Kami mohon kepadamu, semoga hati dan budi kami Kau tuntun kepada kedamaian berkat Roh-Mu, dan kami boleh menjadi saksi-saksi karya keselamatan yang Engkau nyatakan bagi kami umat-Mu. Kami juga bersyukur bersama dengan hamba-Mu, Imam-Mu, Pastor Freddy Rantetaruk, yang hari ini merayakan ulang tahun kelahirannya. Berikanlah kiranya senantiasa kekuatan, kesehatan, sehingga ia dapat dengan setia dan penuh kasih menjadi saksi-Mu lewat pelayanan-pelayanan yang Engkau percayakan kepadanya dalam seluruh tugas kehidupannya di dunia ini. Berikanlah juga kegembiraan dan sukacita senantiasa dalam pelayanan-pelayanannya,
dan juga bagi segenap keluarganya yang senantiasa mendoakan dan mendukungnya dalam panggilan ini. Biarlah juga berkat-Mu tetap nyata bagi mereka dalam kehidupan mereka. Semua ini kami mohon kepada-Mu ya Allah melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Dialah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Sabda Allah dari kitab Nubuat Zakaria. Beginilah sabda Tuhan semesta alam. Bangsa-bangsa dan penduduk banyak kota masih akan datang. Penduduk kota yang satu akan pergi kepada penduduk kota yang lain dan mengatakan, marilah kita pergi untuk melunakkan hati Tuhan dan mencari Tuhan semesta alam. Kami pun akan pergi. Jadi banyak bangsa dan suku bangsa yang kuat akan datang mencari Tuhan semesta alam di Yerusalem dan melunakkan hati Tuhan. Beginilah sabda Tuhan semesta alam. Pada waktu itu 10 orang dari berbagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat punca jubah orang Yahudi dengan berkata, kami mau pergi menyertai kamu, sebab kami telah mendengar bahwa Allah menyertai kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan referen, Allah beserta kita. Allah beserta kita. Di gunung-gunung yang kudus ada kota yang dibangunkannya. Tuhan lebih mencintai pintu-pintu gerbang Sion daripada segala tempat kediaman Yakub. Hal-hal yang mulia dikatakan tentang engkau, ya kota Allah. Referen, Allah beserta kita. aku menyebut Rahab dan Babel di antara orang-orang yang mengenal aku. Bahkan tentang Filistea, Tirus, dan Ethiopia kukatakan, ini dilahirkan di sana. Tetapi tentang Sion dikatakan, tiap-tiap orang dilahirkan di dalamnya, dan Dia yang Maha Tinggi menegakkannya. Referen, Allah beserta kita. pada waktu mencatat bangsa-bangsa, Tuhan menghitung. Ini dilahirkan di sana, dan orang menyanyi-nyanyi sambil menari beramai-ramai, semua mendapatkan rumah di hadapan-Mu. Referen, Allah beserta kita. Alleluia, alleluia, Alleluia. alleluia. Anak manusia datang untuk melayani dan menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi semua orang. Alleluia, alleluia. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika hampir genap waktunya diangkat ke surga, Yesus mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Diutusnya beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi, lalu masuk sebuah desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria di situ tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, bolehkah kami menurunkan api dari langit
untuk membinasakan mereka. Tetapi Yesus berpaling dan menegur mereka. Kalian tidak tahu apa yang kalian inginkan. Anak manusia datang bukan untuk membinasakan orang, melainkan untuk menyelamatkannya. Lalu mereka pergi ke desa lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak manusia datang bukan untuk membinasakan orang, melainkan untuk menyelamatkannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, tentu kita dapat mengerti, memahami apa yang disampaikan oleh Yesus lewat Injilnya hari ini, bahwa Ia hadir, Ia datang di tengah-tengah umat manusia justru untuk menyelamatkan manusia, bukan untuk membinasakan orang. Dalam keyakinan kita, dan itulah yang sesungguhnya harus senantiasa kita hidupi dalam seluruh kehidupan kita, bahwa sebagaimana Kristus yang hadir dan telah mengutus para rasul-Nya, dan sekarang kita yang menjadi utusan, adalah sungguh-sungguh mesti hadir untuk membawa rahmat keselamatan, bukan untuk kebinasaan bagi orang-orang lain. Kita yakin dan percaya dan senantiasa kita perjuangkan bahwa Allah yang kita imani, Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Pengampun, Allah yang menyelamatkan. Karena itulah ketika ada orang-orang yang tidak menerima atau menentang, kita mesti memberikan bukan suatu hukuman, melainkan keselamatan. Bukankah akhir-akhir ini begitu banyak orang yang mengatasnamakan diri sebagai orang yang beriman, tetapi dalam seluruh perjuangan hidupnya masih lebih cenderung untuk menghukum, untuk menghakimi, dan menganggap diri sebagai orang yang paling benar, yang lain salah, dan karena itu harus dihukum. Bagi kita, khususnya kita umat Kristiani, hari ini Yesus justru memperjelas kepada kita lewat sabda yang kita dengarkan, bahwa kehadirannya bukanlah untuk membinasakan, melainkan untuk menyelamatkan. Itulah pula kiranya menjadi teladan bagi kita sebagai orang-orang yang beriman yang mengikuti Dia. Kehadiran kita adalah kehadiran untuk menyelamatkan, bukan membinasakan. Dan karena itu sesungguhnya dalam kehidupan keseharian kita, ketika ada penolakan-penolakan, janganlah ada penghukuman, janganlah ada penghakiman, seperti yang disampaikan oleh Yesus ketika murid-muridnya, khususnya kepada Rasul Yakobus dan Yohanes, ketika mereka melihat kejadian atau peristiwa bahwa orang Samaria itu tidak menerima mereka, lalu mereka, Yakobus dan Yohanes ini, meminta kepada Yesus untuk membolehkan mereka menurunkan api dari langit untuk membinasakan mereka. Dan Yesus justru melarang mereka dan menegaskan kepada mereka supaya janganlah mereka menjadi orang yang mendatangkan kebinasaan bagi orang lain,
tetapi justru mereka harus menjadi penyelamat bagi orang lain. Itulah tujuan kehadirannya di tengah-tengah kita, dan kita yang mengikutinya juga mestinya meneladan Dia dalam seluruh kehidupan kita, menjadi orang-orang yang mendatangkan keselamatan tidak hanya pada diri sendiri, tetapi juga bagi siapa saja yang ada di sekitar kita, yang kita jumpai, yang kita layani. Mari kita persembahkan harapan kita ini dalam persembahan kudus kita lewat liturgi Ekaristi. Mada Bakti 246. Kami datang padamu dengan bulat hati dan niat yang murni. Pandang Tuhan segala daya karsa kami yang kami pasrahkan, bukan harta yang mewah dan bukan kata terangkai indah. Kami persembahkan dengan tulus hati kepadamu Tuhan. Tuhan dampingi kami serta tuntunlah niat umat-Mu. Bapa, terimalah serta jadikanlah pujian bagimu. Menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Amin. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Baik, berkatilah kiranya anggur roti ini menjadi lambang perjanjian-Mu. Semoga kami dapat menghayati bahwa Engkau bersatu dengan kami dalam diri Yesus Mesias, hamba kedamaian yang senantiasa menghadirkan keselamatan bagi umat-Mu. Dengan pengantaraannya kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab Engkau begitu mengasihi dunia dengan belas kasih-Mu, sehingga Engkau mengutus seorang penebus bagi kami. Engkau menghendaki agar dia serupa dengan kami dalam segala hal kecuali dalam hal dosa. Karena Engkau mencintai kami, sama seperti Engkau mengasihi putra-Mu. Oleh ketaatannya kami dipulihkan untuk menerima anugerah-Mu yang sudah kami hilangkan karena dosa ketidaktaatan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu.
Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu, ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa." Semoga damai Tuhan besertamu dan bersama rohmu. Semoga percampuran Tuhan dari Yesus Kristus yang akan kita sambut mengantar kita pada kehidupan kekal. Anak domba Allah
yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Doa komuni spiritual. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memeluk-Mu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Dan jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah, Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami, agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya. Santa Maria, Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef, pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat agung, Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rohus, doakanlah kami. Santo Carolus Baromius, doakanlah kami.
Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dipna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami sungguh bersyukur karena telah menerima seorang pemimpin, yakni Yesus Kristus, utusan-Mu yang membawa damai bagi kami semua. Ia hadir di tengah-tengah kami bukan untuk membinasakan, melainkan untuk menyelamatkan. Semoga kami pun senantiasa dijiwai olehnya, agar kami mampu dalam seluruh kehidupan kami masing-masing membawa keselamatan bagi siapa saja yang kami jumpai dalam kehidupan kami. Dengan pengantaraan Kristus, Dialah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pulang membawa damai. Amin. Mada Bakti nomor 800. Ya Tuhan, bimbinglah kami di dalam hidup ini. Utuslah kami jadi rasul-Mu, wartakan kehendak-Mu. Pimpinlah selalu langkah hidupku, agar setia jadi pengikut-Mu. Ya Tuhan, bimbinglah kami di dalam hidup ini. Utuslah kami jadi rasul-Mu, wartakan kehendak-Mu.